Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt Thamin wa isrun Junai 2025 muqabil ats-tsalits min syahri Muharram 1447. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'da dhuhr mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min sahih al-Bukhari fi kitabil ilm. Alhamdulillah, after dhuhr we still listen in the book of the Sahih al-Bukhari in chapter al-ilm, knowledge. Fa insyaallah ba'da dars yusami'un al-matn alladhi min qabl. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Atha qala sami'tu Ibn Abbasin qala ashhadu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au qala Atha ashhadu ala Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun fadanna annahu lam yusmi'in nisa fawa'adahunna wa amarahunna bisadaqah faja'alatil mar'atu talqa al-qaradu wal khatim talqa au tulkiya al-qarada wal khatima wa Bilalun ya'khudhu fi tarfi thawbihi. So this hadith, barakallahu fikum, narrated Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, once Allah Messenger sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam came out while Bilal was accompanying him. Maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas, aku mempersaksikan bahwa Nabi, dan di sini diriwayat atau di sini syak, maka tentunya Ibnu Abbas mempersaksikan bagaimana Nabi keluar bersama Bilal. Came out Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while Bilal he went toward the woman thinking that they hadn't heard him his sermon. So he pressed them and ordered them to pay alms. Maka di sini Nabi keluar bersama Bilal. Maka dikiranya Nabi tidak berbicara dengan perempuan. Fawa'adahunna. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praised them, the woman. Fawa'adahunna make muhadarah and ordered them to pay alms wa amarahunna bisadaqah to make charity. Faja'alatil mar'atu tulkiyal qarada wal khatim. So he praised them
and make them, the woman started giving alms. Some donated their earrings, some gave their rings. Amarahunna bisadaqah faja'alatil mar'atu tulqiya al-qarata wal khatimah. The meaning al-qart, earrings. Maka dari perempuan-perempuan mereka memberikan anting-anting, earrings, dan juga some gave their rings. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan cincin dan perhiasan-perhiasan yang lain. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarfi thawbihi. And Bilal was collecting them in the corner of this garment. So this hadith, barakallahu fikum, where is the point from the chapter talking about ilm or knowledge? The point is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Bilal fawa'adhahunna wa amarahum bis-sadaqah. This the point. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make muhadarah, give them nasihah, and he preached them and ordered them to pay alms. So Nabi Muhammad, the point here, giving ilm. Ilm about what? About charity, tentang permasalahan sedekah. So this is the point from this hadith. Maka ini poin pendalilan dari hadis ini in this chapter. So beneficial from this hadith, the first is yajuz, agreement in Islam. One man, one imam, one ustad, one sheikh make muhadarah in front woman. Maka di sini boleh menjadi pendalilan tentang berdakwah, berceramah dari seorang ustadz, syekh, alim ulama, atau pemimpin negeri, berceramah kepada perempuan boleh, but tentunya without fitnah. The meaning here, not in front the woman, without hijab, tanpa hijab. Maka pendalilan tentang permasalahan hijab ini jelas karena para perempuan yudnina bijalabibihinna, mereka menurunkan hijab mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita ahlu sunnah. So this dalil, we make dakwah but not make fitnah for the da'i, for us, and for the woman. So they have hijab. We give them mau'idah, muhadarah for charity with hijab. So not make fitnah. Fitnah for ustad or sheikh, and fitnah for the women. But some of Muslimin, like in Andalusia, Raja, and the other Ikhwanil Muslimin or Sururiyah, they make easy for this point. Maka mereka bermudah-mudahan tentang permasalahan ini. Dan ini terlacak dari catatan rekod mereka di media sosial. Maka mereka memberikan kajian-kajian terbuka. Di depan mereka perempuan dan tidak ada hijab, dan terlihat antara ustadz langsung dengan para perempuan. Walhasil
ini tidak menjadi poin bahwa Nabi menceramahi perempuan, Nabi make muhadarah about charity for the women without hijab. This is not dalil, but the sahih is with hijab because the woman is fitnah, and Allah instruct all Muslim falyagdu absarahum, untuk menundukkan pandangan-pandangan kepada perempuan, falyagdudna absarahunna, dan kepada para perempuan untuk menundukkan pandangan kepada para laki-laki. Maka di sini pendalilannya jelas bahwa yang diinginkan membuat ceramah tentu dengan hijab antara laki-laki dengan perempuan, tidak malah membuat fitnah, tidak malah pelajarannya hilang. Yang dilihat ustadznya ganteng, dan ustadznya pun jadi lupa ceramah, melihat perempuan-perempuan di depannya cantik-cantik. Ini nomor 2 calon, oh ini nomor 3 calon, ini nomor 4 calon. Al-muhim seperti itu. Maka ini yang dilakukan oleh dai-dai Raja Sururiyah dan juga ikhwanil muslimin, dan yang tidak mementingkan tentang permasalahan hijab di mana-mana. Allahul musta'an. Maka faedah di sini yang bisa kita petik juga tentang ucapan amarahunna bis shadaqah. So Nabi make khutbah or make mau'idhah, ceramah, berhubungan dengan pengumpulan uang dana untuk bersedekah bagi perempuan. Maka di sini hukumnya boleh. Maka di zaman Nabi dibutuhkan dari dana-dana seperti untuk jihad, untuk maslahat dakwah. Maka Nabi menasehati para perempuan, wa amarahunna bis shadaqah. Maka Nabi meminta kepada para perempuan yang mempunyai kelebihan dari emas-emas mereka untuk bersedekah, membantu dakwah. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya berta'awun dalam permasalahan dakwah. Di saat dakwah membutuhkan, maka dibuka bab untuk ta'awun, pembuatan masjid, pembuatan demikian dan demikian, atau untuk berdakwah, untuk berjihad. Maka ini pintu yang boleh dibuka. Tidak ada yang mengatakan ini tukang minta-minta. Jelas berbeda. Dan dulu Nabi memerintahkan perempuan amarahunna bis shadaqah, bersedekah untuk kemaslahatan dakwah Nabi, untuk perang, untuk apa saja. Maka di sini masuk kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini hadis dari yang kita berikan di sini, maka poin pendalilannya jelas. Nabi wa'adha an-nisa. Nabi memberikan ceramah kepada nisa dan memerintahkan kepada mereka mengumpulkan harta-harta mereka untuk dakwah Nabi Muhammad. Jadi boleh mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid misalnya, untuk sarana dakwah, untuk operasional dakwah, itu semuanya ada dalilnya seperti di hadis ini. Dan dalam permasalahan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari, about lesson Sahih Al-Bukhari and Muslim, so our target is not just we're talking about matan.
Maka poin kita di sini bukan hanya sekedar mengambil faidah dari matan seperti mana wajah pendalilan hadis ini dengan bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dan apa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. So not talking about matan hadis, not talking about material of the hadith, but in our lesson hadith Al-Bukhari and Muslim and Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, we take beneficial from as-sanad. So like Ahmad and the other, our brother in the other place, hearing, streaming or hadir here, so we take beneficial from the sanad because we teaching as-Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim and Jami' Sahih from Syekh Muqbil. We need as-sanad. We learning with method ahli hadis. Maka pengajaran kita di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan Jami' Sahih karya Syekh Muqbil, kita memberikan ilmu-ilmu sanad. Dan ini yang jarang didapatkan dimanapun kalian berada. Maka kebanyakan dimanapun yang mengajari Sahih Al-Bukhari atau Muslim tidak ihtimam kepada sanad. Pertama, karena mungkin si mudarris memang tidak mempunyai ilmu hadis. Dan yang kedua, mad'unya juga, misalnya dia mengajari kajian-kajian umum di masjid umum. Orang-orang umum, orang-orang awam diberitahu Sulaiman ibnu Bilal, bla bla bla. Siapa Sulaiman ibnu Bilal? Ngapain juga Ustadz ini nyebutin Sulaiman ibnu Bilal? Misalnya, haddatsana Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Apa lagi Ustadz ngasih tahu kita tentang sanad? Apa faidahnya? Maka dikarenakan itu banyak kajian-kajian Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, pertama dibaca sanad namun dilewati begitu saja tanpa ihtimam kepada sanad. Siapa rawi-rawinya tidak disebutkan dengan jelas dan detail. Dan yang kedua, atau disunat. Qala Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Abbas. Langsung dari Imam Al-Bukhari ke Ibnu Abbas. Iya. Ngapain disebut haddatsana Sulaiman ibnu Harb, haddatsana Syu'bah, haddatsana Ayyub, an Atha, an Ibnu Abbas. Ngapain juga disebutin sanad? Enggak pada paham. Fahimtum? Maka di sini di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, so in this place from now Ahmad, you will be learning about the chain, because we teaching you Al-Bukhari and Muslim and Jami' Sahih from Syekh Muqbil. We learn with method Ahlil Hadith. So I give you a sanad. So you must remember who's fulan. In the other place they can give this because two reasons, like I told you. The first, the teacher don't have ilmu hadith. This is the first. The second, they teaching in the mosque general, not like ma'had. So some the people came don't understand about chains, about sanad. But here we learning student here to make they muhaddith. Inshallah after years, all who sitting in front me make muhaddith. Are you ready for muhaddith? You seeking hadith and you research hadith. This hadith da'if, this hadith mawdu, this hadith sahih, this hadith hasan. So from what we can do this? From knowledge about chains, knowledge about rijal, knowledge about men in hadith. So we coming to the hadith.
After we finish from the beneficial, from the matan, or from the characteristic, the hadith, we already have. Sekarang kita masuk kepada sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman ibnu Harb ibnu Bajil Abu Ayyub Al-Azdi. Al-Azdi from where? From Basrah. So he is Al-Basri. So Al-Basri from where? From Iraq. So Sulaiman ibn Harb Syekh Imam Al-Bukhari from Basrah. Al-Azdi Al-Basri. So we're not talking about the sanad too much. Just only we give at-tabaqah and we give for you darajat fil jarhi wa ta'dil. Only this. And nisbah from where? So he is Sulaiman ibn Harb al-Azdi al-Basri al-Iraqi. So he stayed in Basrah. Wa fi tabaqati, tabaqatur ruwat, makna tabaqah di sini dia hidup di zaman siapa? Disebutkan at-tasi'ah. Indak ya Hudzaifah, at-tasi'ah ma makna? As-sigar minat tabi'in. Insyaallah nanti lagi kalau belajar dinyalakan. So he stay in tabaqah at-tasi'ah, the ninth. The meaning is he is itba'u tabi'in small. So he is from the itba'u tabi'in small. And he is Syekh for Imam Al-Bukhari. Famahaluh. So this rawi mahaluh talking about his specific in jarhi wa ta'dil. So this the point, he is sahih hadithuhu, or he is weak in hadith, or maybe he is matruk, or maybe he is the big liar, or maybe he is imam. So Sulaiman ibn Harb al-Basri, he is thiqatun imamun hafidun, like Al-Hafidh Ibn Hajar said. Maka berkata dalilnya Abu Hatim, berkata Abu Hatim, siapa? Imam ahli jarhi wa ta'dil, imamun minal a'immah. So Sulaiman ibn Harb is imam from the al-a'immah. La yudallis, never make tadlis. Wa yatakallamu fi rijal wa fil fiqh. So he is talking about the man, the meaning ahlu jarhi wa ta'dil wal fiqh, and this man is ahlil fiqh. La'allahu akbar min Affan. So he is bigger than Affan. Affan is mean Masyayikh al-Bukhari. Affan from the Masyayikh al-Bukhari. And Abu Hatim say, ma ra'aitu fi yadihi kitaban qat. Maka aku melihat imam ini saking kuatnya hafalannya, jika meriwayatkan hadis tidak membawa kitab. Hanya duduk, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, ditulis oleh murid-murid santri-santrinya. Selesai. Tidak melihat kepada kitab dari yang diajarkannya. Haraza majlisahu bi Baghdad bi arba'ina alfa. Maka kata Abu Hatim, aku pernah duduk dengan dia di Baghdad, karena dia dari Basrah. Kemudian Baghdad dekat antara Basrah dengan Baghdad, ibu kotanya Irak. Maka dia mengajar di Baghdad, yang hadir pada saat itu arba'una alfa, 40.000. Subhanallah. 40.000 tidak ada mikrofon. Terbayang bagaimana? Haddatsana fulan. Di sini dia meriwayatkan an Syu'bah. An Syu'bah kif sampai ke belakang. Maka ada di ilmu hadis mereka yang menyerukan dari guru. Maka disebutkan an Syu'bah, an Syu'bah, an Syu'bah, an Syu'bah.
Karena tidak ada mikrofon. Maka di zaman now cukup an Syu'bah, dengar kalian? Tulis an Syu'bah misalnya. Tulis faidah demikian dan demikian. Di zaman dulu disampaikan an Ibni Jurayd, an Ibni Jurayd, an Ibni Jurayd, an Ibni Jurayd. Seperti itu. Maka inilah dari keutamaan Sulaiman ibnu Harb al-Basri, dan disebutkan oleh An-Nasa'i dia thiqatun ma'mun. Dan thiqatun ma'mun maknanya adalah di atas derajat thiqah. An Syu'bah. Maka sanad yang kedua, the second chain, Syu'bah. Who is Syu'bah? Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bustam. Wa Syu'bah hada Abul Bustam kadalik al-Azdi al-Wasiti. Maka ada daerah juga namanya Wasit, al-Wasiti. Ingat pelajaran al-Aqidah al-Wasitiyah? Maka pertanyaan dari negeri Wasit, al-Wasitiyah. Maka Wasit adalah negeri masih di Irak. Maka Irak luas dan tempat para ulama. Maka dia dulu di Wasit kemudian pindah ke Basrah. Maka bisa dikatakan al-Azdi al-Basri. Maka dua sanad ini dari Basrah, dari Irak. Adapun tentang permasalahan Syu'bah ibn al-Hajjaj, maka dia hidup di tabaqah as-sabi'ah. Ma makna as-sabi'ah? Kibar itba at-tabi'in. Maka dia gurunya dari Sulaiman ibnu Harb yang hidup di tabaqah yang ke-9, itba at-tabi'in kecil, maka dia kibarnya, gembongnya itba'ut tabi'in. Ingat siapa yang hidup di zaman dia? Imam Malik ibnu Anas di Madinah. Di Mekah, Sufyan ibnu Uyainah meskipun ke-8 tapi dianggap karena dekat usianya. Kemudian Waddah al-Yashkuri. Kemudian Syu'bah. Kemudian Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri di Kufah. Kemudian di negeri Misr siapa? Laits ibnu Sa'ad, sama di tabaqah kibar tabi'in, itba'ut tabi'in mereka. Dan juga di Syam siapa? Al-Auza'i. Dan di Yaman siapa? Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Idan nujum, the stars, the top of the stars from the itba'ut tabi'in in the world in this time, Imam Malik ibnu Anas, nujum itba'ut tabi'in fi Madinah. Sufyan ibnu Uyainah fi Makkah. Sufyan ats-Tsauri fil Kufah. Wa kadalika Syu'bah ibnu al-Hajjaj fil Wasit. Wa kadalika Waddah al-Yashkuri fi Basrah. Wa kadalika Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi fil Yaman. Wa kadalika fi Misr Laits ibnu Sa'ad. Wa kadalika fi Syam al-Auza'i. Haula kibar itba'ut tabi'in alladzina yahfaduna hadza ad-din was sunnah. Maka mereka hidup di waktu yang bersamaan mendakwahkan dakwah ahli sunnah, dan mereka masyhur di berbagai tempat tadi dalam usia yang sama, dan dakwah mereka sama ahli sunnah. Dan masih banyak di tabaqah mereka yang terkenal juga, namun itu yang ma'ruf, dan saya berikan negara-negaranya. Jadi di Yaman pun ada Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Wa Syu'bah ibnu al-Hajjaj, imam, dilaqabi dengan apa? Amirul Mukminin fil hadis, seperti laqabnya Sufyan ats-Tsauri juga. Maka dilaqabi juga dengan awal man fattasha isnad fi Iraq. Dia orang pertama kali yang menjelaskan rawi-rawi di Irak. Maka dia orang yang pertama kali membicarakan rawi-rawi sanad. Maka masyhur dari ucapannya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ayo sini murid-muridku, kita bergibah untuk Allah. Apa makna bergibah untuk Allah di sini?
menyebutkan keburukan-keburukan perawi hadis. Fulan ibnu fulan dhaif. Fulan ibnu fulan hafalannya rusak. Fulan ibnu fulan pendusta dari ilmu hadis, pemalsu hadis. Fulan ibnu fulan hafalannya rusak. Fulan ibnu fulan bukunya terbakar sehingga hafalannya rusak. Fulan ibnu fulan pikun sehingga tidak boleh meriwayatkan hadis karena dia pikun. Jangankan diambil hadisnya, dia kalau duduk keluar air liurnya tanpa terasa. Sudah, jangan diambil hadisnya. Maka ini yang diinginkan dengan awal man fattasha as-sanad fi Iraq. Maka dia orang pertama kali yang membicarakan al-jarh wa ta'dil di Iraq. Maka inilah Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, dan masih banyak keutamaannya. Kita cukupkan di sini, nanti akan bertemu dengan dia di sanad yang lain. Kemudian meriwayatkan dari Ayyub. Maka siapa Ayyub? Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Maka Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani dia imam. Dan dia sama nisbatnya Al-Basri, bahwa dia dari Basrah. Ayyub As-Sikhtiyani. Maka Ayyub hidup di tabaqah yang keberapa? Al-Khamisah. Maka Ayyub hidup di tabaqah yang kelima, maknanya tabi'i shaghir. Maka hidup di zamannya, ingat siapa di tabaqah yang kelima? Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, dua imam yang memiliki dua keutamaan. Imam di ilmu qiraah dan imam di ilmil hadis. Maka di zamannya hidup Al-A'mash. Adapun Ayyub As-Sikhtiyani, dia di tabaqah yang kelima, dan dia tentunya di atas derajat thiqah. Al-Hafidh menyebutnya thiqatun sabtun hujjatun, dan termasuk min kibar al-fuqaha al-ubbad. Lihat bagaimana orang zaman dulu, hafalannya sangat kuat, ilmu hadisnya sangat kuat, dan ilmu fikihnya sangat kuat, dan ahli ibadah. Maka kita di zaman now ini tidak ada apa-apanya dari mereka. Sudah hafalan kita hancur-hancuran, sudah ibadah kita disuruh kalian adzan awal bangun, susah bangun. Sampai jam 4.20 pun tidak datang ke masjid. Nanti siapa yang tidak datang kita pukuli. Dan masbuk, dan. Maka mereka para ulama ilmunya mantap, ibadahnya mantap, semuanya mantap. Adapun kita malas. Allahul musta'an. Maka Ayyub As-Sikhtiyani disebutkan oleh para ulama dari murid-muridnya seperti Hamad ibnu Zaid, karena Ayyub indi afdal man jalasathu wa asyaddu ittiba'an li sunnah. Lihat pujian dari muridnya Hamad ibnu Zaid. Siapa Hamad ibnu Zaid? Imam. Berarti imam ini belajar dengan Ayyub. Katanya dia adalah sebaik-baiknya orang yang aku duduk bermajlis dengannya. Dari guru-gurunya dia yang terbaik. Dan apa pujian di sini? Wa asyadduhu ittiba'an li sunnah. Ini pujian yang besar. Disaksikan oleh Hamad ibnu Zaid, dia orang yang menghidupkan sunnah. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah, ya ibadallah, terutama sunnah-sunnah yang dimatikan, itu akan mendapatkan pahala yang besar dan akan juga dimuliakan oleh Allah. Dan lihat dari khobar-khobar ini, Ayyub meninggal, dia dengan kita beda 1400 tahun. Tapi namanya harum. Apakah hilang namanya? Tidak. Kenapa? Diabadikan oleh Allah. So Ayyub As-Sikhtiyani, Hamad ibnu Zaid said, he is strong in living sunnah. He is make sunnah. So between me and him 1,400, but Allah make famous his name. Because what? Because living sunnah and qami'ul bid'ah, and make
destroy the bid'ah and ahlil bid'ah. So masyhur, famous from Ayyub As-Sikhtiyani, he don't want to stay and talking with ahlil bid'ah because he afraid. Ayyub As-Sikhtiyani, when coming from the ahlil bid'ah, Imam Ayyub, wait, I want to talk with you. Just one word. Wahai Ayyub, Imam, sebentar. Dia ahlul bid'ah. Ayyub tahu kalau dia ahlul bid'ah. Duduk sebentar dengan kamu. Aku mau memberikan satu kalimat, one word. Satu kalimat seperti apa? Di Arab kalimat qaulun mufrad apa? Masjidun. Nah, satu kalimat. Sayyaratun, satu kalimat. Tapi hadihi sayyaratun jadidatun. Berapa kalimat? 3. Nah, di sini ahlul bid'ah ini berkata kepada Ayyub, "Tar dulu Ayyub, isbir. Aku mau bicara satu kalimat saja, just one word." Ayyub, he afraid to himself and he angry with the ahlul bid'ah. Maka Ayyub takut kepada dirinya duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Bagaimana menjauhi ahli sunnah dan duduk dengan kelompok ahlul bid'ah? Maka di sini dia mengatakan wala nisfil kalimah, never only just have word, setengah kalimat. Kalau kalimat itu masjid, setengah jadi apa? Mas atau jid. Iya. Nah, paham apa tidak? Tidak dipahami. Maka meskipun kamu datang kepadaku setengah kalimat saja, jangan satu kalimat, masjidun, sayyaratun, hanya sekedar saya atau ratun, hanya itu aku tidak mau duduk denganmu. Maka bagaimana yang meninggalkan majelis ahli sunnah, meninggalkan duduk dengan manusia-manusia ahli sunnah, dan duduk dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah, maka sangat ditakutkan sekali dari agamanya. Maka inilah Imam Ayyub As-Sikhtiyani, dan ini tarbiyah dari siapa? Dari guru-gurunya ahli sunnah. Ingat siapa yang menasihati dia tentang manhaj? Sa'id ibnu Jubair, muridnya Ibni Abbas. Ayyub As-Sikhtiyani from the student Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair is student from Ibni Abbas. Warning here. Warning. Sa'id ibnu Jubair see Ayyub sitting with some have thinking bid'ah, whose name Talq ibnu Habib, Murji. So someone muhaddith, his name Talq ibnu Habib, he have bad bid'ah Murji'ah, but he is muhaddith. So Ayyub small, Ayyub Sogir, Ayyub Junior came to Habib to learning hadith, and Sa'id ibn Jubair seeing. So after this he make nasihah to Ayyub. Ra'aitu tujalis Talq ibn Habib. Aku melihat kamu duduk, wahai Ayyub, dengan orang ini. Kata Ayyub, dia mempunyai ilmu hadis. Iya, tetapi dia murji. Dia mempunyai pemikiran bid'ah murji'ah. La tujalishu. Jangan duduk dengan dia. Lihat bagaimana para ulama di zaman dulu sangat takut untuk duduk dengan orang-orang selain dari ahli sunnah, mendengar khutbah dari selain ahli sunnah, mendengar ceramah dari selain ahli sunnah. Selama ada masjid sunnah, selama ada dai-dai ahli sunnah, maka bergabung dengan ahli sunnah. Maka Talq ibnu Habib, seorang muhadis, mempunyai kelebihan ilmu hadis. Maka bagaimana dengan orang-orang awam yang tidak mempunyai ilmu sama sekali, kemudian duduk bersama dengan mereka dan meninggalkan ahli sunnah? Maka nasihat yang agung dari Sa'id ibn Jubair,
La tujalishu fa innahu murji. Punya kebaikan, iya, ilmu hadis, Talaq Ibnu Habib muhaddis. Namun pemikirannya rusak, jadi kamu jangan duduk dengannya. Nasihat ini didengar oleh Ayyub. Akhirnya Ayyub besar selamat manhajnya, jadi ahli sunnah. Dan poin pendalilannya dia menjadi ahli sunnah imam di saat seorang datang ahlul hadis ingin niqash, ingin dispat dengan debat dalil, maka dia takut dan mengatakan never, maybe, have word I can talk with you. Maka tidak pernah, meskipun setengah kalimat, aku tidak mau berbicara dengan kamu ahlul bid'ah. Sadis Ayyub As-Sikhtiyani kedudukannya sangat besar. Maka dulu Syu'bah Ibnul Hajjaj melakobinya dengan, termasuk gurunya, kana sayyidul fuqaha. Maka dia adalah the lord of the fuqaha. He is Ayyub, the lord of the fuqaha. Ilmil hadith and ilmil fiqh he have. And Abu Hatim, Imam ahli jarhi wa ta'dil, say Ayyub ahabbu ilayya fi kulli shay min Khalid wa huwa thiqatun la yus'al an mithlihi. So this is the point when muhaddits say la yus'al an mithlihi, la yus'al anhu. Maknanya orang ini tidak butuh dipertanyakan lagi. Ini pujian yang besar. Seperti pujian Imam Ahmad kepada temannya. Siapa? Ishaq ibnu Rahawayh. Maka ditanya Imam Ahmad, bagaimana temanmu Ishaq ibnu Rahawayh dari segi hadis? Ada rajul la yus'al anhu. Orang ini tidak butuh untuk dibicarakan. Maknanya di atas derajat imam, tidak butuh dibahas lagi. Itu maksudnya. Jadi ini faedah untuk kita dari tingkatan from the stage jarhi wa ta'dil. When you say or the ulama said he is imam, maka dari lafaz-lafaznya adalah hada rajul la yus'al anhu. Hada rajul la yus'al anhu. Orang ini tidak butuh lagi untuk dibahas. Karena dia di atas derajat thiqah, tidak butuh dipertanyakan. Maka Imam Ahmad di saat ditanya tentang Ishaq ibnu Rahawayh, dia mengatakan, tas'aluni an Ishaq ibnu Rahawayh, anta tas'ala Ahmad an Ishaq ibnu Rahawayh. Kamu menanyakan Imam Ahmad atau menanyakan Ahmad tentang Ishaq temanku. Ishaq la yus'al anhu. Ishaq itu tidak butuh dipertanyakan kepada saya, dia imam. Seperti itu maknanya, paham? Maka inilah dari keadaan Ayyub. After this, Ayyub say an atau ibnu Abi Rabah. Fa ibnu Abi Rabah al-Makki, who stay in Makkah. So fi tabaqah ats-tsalitsah, he stayed in the third. What meaning in the third? Tabi'i shagir. Idan tabi'i fi tabi'i kabir, tabaqah ats-tsaniyah, tabaqatul ulama sahabat. Tabaqah ats-tsaniyah tabi'i kabir ka Sa'id ibn Musayyib. Wa tabaqah huna al-wusta ay Atha ibnu Abi Rabah. Idan tabaqah ats-tsalitsah tabaqah al-wusta min itba'i tabi'in, dia tabi'in pertengahan yang agung. Maka Atha ibnu Abi Rabah, dia dulu menuntut ilmu bersama Ibnu Abbas. So he is from the student of Ibnu Abbas. Undur bagaimana zuhud dari Atha dalam menuntut ilmu. Qala Ibnu Jurayd, kanal masjid firash Atha isrina sanah wa kana min ahsanina salatan. Ibnu Jurayd, student from Atha, he said Atha learning ilm, stay in masjid 20 years, tidur di masjid 20 tahun.
menuntut ilmu kepada Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan Ibnu Jurayj juga dia menuntut ilmu kepada Atha 18 tahun sampai 20 tahun. Sampai dia menyebutkan lazimtu Atha isrina sana. Aku duduk dengan Atha Ibnu Abi Rabah 20 tahun. Di riwayat 18 tahun. So the point is, if you want yourself alimun ulama, so you stay talabul ilm for the long time. So Ibnu Jurayj learning with Atha Ibnu Abi Rabah 20 years, and Atha learning with Ibnu Abbas and the other ulama 20 years. Menuntut ilmu 20 tahun. Maka tidak jadi dai instan. Maka dai instan seperti Indocafe instan, seperti teh tubruk instan, seperti kuku Bima instan. Maka hanya sekedar dibuka sasetnya, dicampur air hangat, dikocek, siap saji. Jadi dai sejuta umat. Isinya memutarbalikkan kata-kata dan mengocok perut orang yang mendengarnya. Maka para dai seperti itu kebanyakan jadi dai sejuta umat dan diundang di mana-mana karena yang jadi poin mengocok perut. Seperti ustadz-ustadz yang ma'ruf yang isinya tertawaan dan seterusnya. Dan bahkan di YouTube ataupun di Facebook belum 1 menit sudah pada tertawa. Jadi yang jadi poin bukan dalil Al-Quran, dalil hadis, tapi mengocok perut. Sampai Pak Bupati pun tertawa bersama istrinya. Seperti itu di zaman now. Maka jika kalian menjadi alim ulama, belajar bertahun-tahun, belajar semua bidang ilmu, Al-Quran, Sunnah, semua, maka kalian akan mumpuni ilmunya. Dan seperti para a'imah dulu bertahun-tahun belajar. Maka dulu Atha belajar 20 tahun. Dan ini faidah agar kita semangat tentang Atha Ibnu Abi Rabah. So you must know about Atha Ibnu Abi Rabah. Allah make the dunya open to him. Like hadith and ayah about ayah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah make rise from the mu'minin who have ilm, who have knowledge. Allah rise from the all believer. Maka Allah mengangkat orang-orang mukmin dari yang tidak beriman dan orang yang mempunyai ilmu dari orang yang beriman di atasnya. And hadis Muslim from Umar, inna hada ataupun rafa Allah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Allah make rise the people because knowledge from the Al-Quran and Sunnah, and Allah make down. And Allah made not rise for the men or the people they live in Quran and Sunnah. Subhanallah. So the knowledge, someone have ilm, Allah rise him. This Nabi Muhammad SAW said. And Atha Ibnu Abi Rabah, if we back to himself about specification in his body, intabih. Mada qala ulama kana Atha aswadu a'waru aftasu ashal a'raj summa a'ma ba'da dzalika. Lengkap bahwa Atha pertama dia budak. Maksudnya bukan orang seperti kita bebas, dilahirkan oleh ibu kita bebas. Dia dalam keadaan perbudakan. Tahu zaman dulu perbudakan, dijual di pasar. So he's from slave, not free like us. This is the first. The second, black from Africa. And the third,
a'war, his eyes atau matanya buta satu, ataupun a'war, rusak satu. Jadi hanya satu matanya, yang satu rusak. Wa aftos, pesek. Amahada adi. Semua orang pesek. Alhamdulillah. Maka dia a'war wa aftos, maknanya pesek. Wa asyal, dan tangannya lumpuh, pengkor satu. Dan begitu pun a'raj. Dan a'raj adalah kakinya. Jadi tangannya pengkor kiri, kakinya pincang, hitam, budak, dan juga pesek. Maka semua lengkap, juga bekas budak. Terbayang jika orang seperti ini melamar anak-anak atau putri-putri, akan ditolak dalam keadaan seperti ini. Sudah pincang, tangannya pengkor, matanya rusak satu, hitam, dan seterusnya. Dari Afrika maksudnya. Maka bagaimana keadaan dunia? Walakin rafa'allahu sya'nahu bil ilm. Namun Allah raise him because knowledge. So in his time, Amirul Mukminin Atta is number one in ilmil manasik hajj wal umrah. So the Imam in his time in Makkah said for all the people, la yuftin nas illa Atta ibn Abi Rabah. Forbidden, not make fatwa from the ulama, just Atta ibn Abi Rabah. Just Atta ibn Abi Rabah. And this time all people coming to Hajj. How much? 100,000 came to Makkah. So the Imam say, not fatwa, exception from Atta ibn Abi Rabah. Tidak boleh berfatwa para ulama kecuali hanya Atta ibn Abi Rabah. So came all the people asking Atta. Maka Khalifah in this time, the king Muslimin in this time, he's seeing, who's that? One small black and blind and a'war and a'raj, but all the people is sitting bil hudu wal waqar, with countdown, with ihtiram. Who's the guy? All sitting like hundreds, maybe 400 or more, to take fatwa. So the Imam, he don't know who's Atta, but he said only take fatwa only from Atta, because he heard Atta is number one in ilm hajj and umrah. So some people say to Imam when he's asking, who's the guy? All the people is come down, take ilm, sitting. Maka semua orang duduk mengambil ilmu dengan penuh waqar dan penuh ihtiram kepadanya. Maka dia berfatwa, hukmuhu kada, hukmuhu kada, hukmuhu kada. Maka imam ini dikatakan, who's this guy? Siapa orang ini? Hada Atta ibnu Abi Rabah. Ini adalah Atta ibnu Abi Rabah, yufti al-hajj wal umrah. So the king said, wallah, he is really king, not like me. Maka dia adalah raja hakikat. Hakikat raja adalah dia, bukan seperti aku. Because no one stay with him, just guard. Kecuali yang duduk dengan dia hanya para penggawa ataupun para bodyguard untuk menjaga sultan atau pas pampres kalau zaman sekarang.
Maka yang duduk dengan Atha tidak ada pas pampres, tidak ada algojo, tidak ada bodyguard bawa pedang. No one sitting with Atha with M16 or with automatic Kalashnikov 47. No one. Just Atha make fatwa, make ilm. So who's this? This man is the really king, not like me. He said the Imam. So this Atha ibn Abi Rabah, Allah raised him. So he is Imam. Alhamdulillah, we talking about this to make you all and we like cita-cita yang tinggi, gantungkan cita-cita setinggi langit. And the last about Atha ibn Abi Rabah, when Ibnu Abbas came to Makkah and Ibnu Umar came to Makkah. So Ibnu Umar, alim from the Sahabah and small. So in this time, all the Sahabah is ready die. Just Ibnu Abbas, because Ibnu Abbas before is Sahabi small. So now he is big. So when they came, Ibnu Abbas and Ibnu Umar to Makkah, all the people around him. Maka datang berbondong-bondong manusia dari Mekah itu, di Mekah, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kesempatan. Maka kedua orang sahabi yang agung ini, yang penuh dengan ilmu tawadhu, maka itulah bagi kita juga, agar kita bertawadhu dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apa dikatakan? Antum tajtami'un fina fi Makkah wa antum ma'a Atha ibn Abi Rabah a'lamun nas fi Makkah. Subhanallah. Sahabat Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, di saat semua manusia berkumpul meminta fatwa, menanyakan dari ilmu, apa kata keduanya? Kalian mencari aku dan berbondong-bondong menuntut ilmu sekarang kepadaku, meminta fatwa, padahal kalian hidup di Mekah dan di Mekah ada Atha ibnu Abi Rabah. Tanyalah kepada dia. Paham? Menunjukkan bahwa Atha ibnu Abi Rabah adalah alim ulama pada zamannya, sehingga Ibnu Umar mengatakan tajtami'un li al-masail wa fikum Atha ibnu Abi Rabah, dan begitupun Ibnu Abbas tajtami'un li al-masail wa fikum Atha. Maka ini kedudukan Atha ibn Abi Rabah, dan Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas this hadith. So alhamdulillah we finish from the chain. Siapa yang bisa menjawab berdiri? Hendak ya Hudzaifah. Kum, jangan lihat. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Sulaiman ibnu Harb. Siapa gurunya Sulaiman ibnu Harb? Syu'bah ibn Hajjaj. Siapa gurunya Syu'bah ibn Hajjaj? Ayyub As-Sikhtiyani. Siapa gurunya Ayyub? Atha ibn Abi Rabah. Siapa gurunya Atha? Ibnu Abbas. Ahsantum. Indak ya anta Abdurrahman. Kum. Siapa muridnya Ibnu Abbas? Siapa muridnya Atha? Ayyub. Siapa muridnya Ayyub? Syu'bah ibn Hajjaj. Siapa muridnya Syu'bah? Sulaiman ibn Harb. Siapa